Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya di rumah. Amin. Dan semoga teman-teman semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekarang kita mau ngapain ya Ustaz Janggi? Kita mau berdoa dulu sebelum mulai belajar. Iya. Oke. Yuk teman-teman, kita berdoa dimulai. Amin. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Yuk teman-teman, sekarang kita masuk ke materi apa saja? Nah, hari ini kita akan memberikan materi bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi, dalam materi bahasa Indonesia ada beberapa materi yang harus kita jelaskan. Di antaranya ada materi bermain simpai. Jadi, teman-teman boleh sambil dibuka buku tematiknya ya. Ini ada di halaman 13, teman-teman. Di halaman 13 di sini ada tentang permainan simpai. Permainan simpai itu seperti apa sih Ustazah Anggi? Seperti ini. Nah, simpai itu adalah hula hoop. Nah, jadi teman-teman kan kalau di sekolah kan sering bermain simpai itu ya. Jadi kalau misalkan istirahat atau pelajaran olahraga, teman-teman selalu bermain simpai atau hula hoop. Nah, jadi simpai ini terbuatnya dari rotan, cuman kita punyanya bukan yang terbuat dari rotan, tapi terbuat dari plastik ya. Oke, simpai dapat digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutarnya sampai sini kita saya hanya contohin ya. Nah, memutarnya sampai di pinggang. Nah, seperti itu teman-teman. Wah, Ustazah Anggi lucu ya. Juga dari di leher juga, kalau ada yang udah bisa di leher diputar. Nah, nggak bisa. Oke, itu adalah cara bermain simpai. Jadi kalau misalkan permainan simpai itu permainan yang menyenangkan ya Ustazah Anggi ya. Menyenangkan, sangat menyenangkan. Dan sangat sehat juga. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa buka halaman 21. Nah, sambil dilihat ya teman-teman. Di halaman 21 ada tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda kan teman-teman di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, ada yang basah, ada yang lain juga sebagainya, contohnya ya. Contoh benda yang kasar antara lain ada batu, Nah, pasir, kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, jadi batu ini tuh, teman-teman bisa dilihat ya. Ini adalah batu. Jadi batu ini bentuknya kasar, teman-teman tuh. Bentuknya kasar. Kasar. Tuh, kalau misalkan air bentuknya itu basah. Oke. Kemudian, benda yang memiliki permukaan halus antara lain adalah kapas, bulu, dan kertas. Oke. Nah, ini bentuk kapas ya teman-teman. Kapas itu bentuknya halus sekali. Bahasa lain dari halus bisa lembut ya teman-teman. Jadi kapas itu sifatnya adalah bentuknya lembut. Oke, tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada yang bentuknya tetap, ada yang bentuknya berubah. Bentuk pensil, kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Akan tetapi nih teman-teman, kalau misalkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Coba kita coba ya teman-teman. Oke. Nah, di sini ada gelas. Di sini ada air. Nah,
Dan ini adalah air yang ada di dalam botol aqua. Jadi, air yang ada di dalam botol aqua ini menyerupai botol aqua karena bentuknya seperti botol aqua. Nah, sedangkan kalau misalkan kita tuang air ini ke dalam gelas, kita tuang ya teman-teman. Nah, air ini akan menyerupai bentuk gelas. Jadi, air adalah merupakan sesuatu yang bentuknya itu berubah, teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam botol, ya air menyerupai botol. Tapi ketika air itu dituang ke dalam gelas, air itu menyerupai bentuk gelas. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke halaman berikutnya. Materi selanjutnya di halaman 45. Teman-teman bisa buka halaman 45. Jadi, di halaman 45 kita akan mempelajari tentang wujud benda. Jadi, dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Nah, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Misalkan contohnya tuh seperti tadi, ada batu, ada kelereng, ada buku, ada pensil, dan lain sebagainya. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup di dalam botol, teh di dalam gelas, dan air minum yang ada di dalam cangkir. Nah, contohnya yang tadi seperti tadi ya teman-teman, air mineral ada di dalam botol. Jika dituang ke dalam gelas, itu bentuknya berubah menjadi apa saja? Menjadi gelas. Jadi benda cair itu memiliki ukuran yang tetap, tapi bentuknya berubah sesuai dengan bentuk yang disesuaikan ketika air itu dituangkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah nih. Beda halnya dengan benda padat, benda cair, dan kalau misalkan benda gas itu ukurannya dan bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya nih, misalkan udara yang dimasukkan ke dalam ban sepeda atau ban motor atau ban apa saja. Kemudian udara yang dimasukkan ke dalam kantong plastik yang ditiup. Nah, coba kita contohkan dulu ya. Nah, di sini ada plastik. Misalnya udaranya nih, udara gasnya saja tiup ya. Saja Anggi akan meniup kantong plastik. Coba kita lihat ya, ada udara nggak yang masuk? Tuh. Nah, tadi kan plastik itu ketika sebelum ditiup bentuknya itu lepek ya teman-teman ya. Jadi tidak berbentuk seperti ini. Tapi setelah kantong plastik ini ditiup, nah bentuknya berubah menjadi ini. Jadi di dalam kantong plastik ini terdapat gas atau udara. Nah, jadi gas itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Karena Ustazah Anggi memasukkan udara ke dalam plastik, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sama halnya ketika kita meniup balon. Kalau misalkan kita meniup balon, misalkan balonnya berbentuk bulat nih teman-teman, kita tiup tuh balonnya. Nah, kemudian balon yang tadinya bentuknya lepek bisa ditiup dengan udara, bisa berbentuknya besar, ada yang mau kecil, tergantung sesuai ukuran balonnya, tergantung wadah balonnya seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, sampai situ paham ya? Semoga Ananda Soleh dan Soleha di rumah paham ya Ustazah Anggi? Insya Allah mudah-mudahan paham ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian materi dari kita.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di rumah ya. Oke, jangan lupa di rumah jaga kesehatan, belajar yang rajin, tetap semangat karena bulan depan insya Allah kita akan Bertemu. Kangen ya, udah kangen. bertemu di mana tuh? Bertemu di sekolah, insya Allah. Apa enggak di rumah masing-masing? Wah belum ya, tapi Belum. kita selalu berharap dan berdoa semoga kondisi kita semakin membaik, wabah corona segera Berlalu. iya, karena kita sudah kangen sama teman-teman yang sedang Iya, diam. kangen banget ya. Kangen banget. Tapi bulan depan kita akan PTS teman-teman. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan ya. Oke, semangat. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.